Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan identitas diri terlebih dahulu. Nama saya Petrus Kensius Gasa, saat ini terdaftar di program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil tugas mata kuliah Hukum Otonomi Daerah yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil M. Hum. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. 4 masalah realitas konkret yang ada di Nusa Tenggara Timur. Masalah yang pertama adalah ketimpangan dan penurunan alokasi dana transfer pusat. Di Flores Timur, dana desa turun sekitar 60% pada 2026 dibanding 2025. Dari 176 miliar rupiah menjadi 64 miliar rupiah, sementara pendapatan asli daerah atau PAD hanya mencapai 41% dari target. Penyaluran dana alokasi umum dan dana bagi hasil sering terlambat dan kurang menampung tantangan geografis kepulauan, sehingga pembangunan jalan, air bersih, dan fasilitas kesehatan tertunda. Para bupati se-Flores bahkan mengajukan tuntutan dana afirmasi karena ketimpangan yang dirasakan sangat nyata. Masalah yang kedua adalah adanya bentrokan atau tumpang tindih dalam hal siapa yang berhak mengatur dan mengelola wilayah pesisir hutan serta sumber daya alamnya. Di daerah pesisir seperti Riung dan Teluk Ende, seringkali terjadi perselisihan tentang siapa yang berwenang mengelola hutan bakau dan daerah yang harus dilindungi. Perselisihan ini biasanya melibatkan berbagai pihak pemerintah, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, hingga dinas-dinas terkait seperti Dinas Kehutanan dan Dinas Kelautan, bahkan juga instansi dari pemerintah pusat. Contoh yang bisa kita lihat adalah kasus izin untuk pembangunan proyek panas bumi di daerah Poculeok, Manggarai. Kadang-kadang proyek seperti ini dikatakan sebagai urusan yang harus diatur oleh pemerintah pusat atau provinsi. Tapi ada juga saatnya dikatakan sebagai urusan kabupaten. Hal ini membuat kepala daerah kesulitan untuk mengambil keputusan yang pasti. Tidak hanya itu, kondisi yang tidak jelas ini juga menyebabkan konflik dengan masyarakat adat yang telah lama tinggal dan mengelola wilayah tersebut. Masalah yang ketiga adalah keterbatasan kapasitas aparat dalam menyusun peraturan daerah yang sah. Banyak peraturan bupati dan peraturan daerah di Flores sering mengalami revisi mendadak atau berisiko dibatalkan karena belum sinkron dengan aturan pusat. Masalah muncul karena jumlah tenaga hukum dan penyusun peraturan yang terbatas, sebagian besar aparat masih golongan rendah, serta jarangnya pelatihan berkelanjutan tentang teknik penyusunan peraturan. Akibatnya, kebijakan tidak kuat secara hukum dan menghambat investasi lokal. Masalah keempat adalah rendahnya partisipasi bermakna masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Meskipun ada kewajiban musyawarah perencanaan, warga di desa terpencil jarang terlibat aktif karena informasi terlambat, jadwal rapat mendadak, dan aspirasi jarang dimuat dalam dokumen akhir. Pada kasus penolakan pembangunan fasilitas militer di Nagekeo dan proyek energi di Manggarai, masyarakat merasa tidak diberi ruang konsultasi yang cukup sejak awal, sehingga muncul penolakan dan konflik sosial. Yang berikut B. Gambaran umum 4 gagasan analisis. Yang pertama, prinsip desentralisasi fiskal. Pelimpahan wewenang keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Prinsip ini bertujuan agar daerah memiliki kemandirian anggaran untuk membiayai urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada mereka. Dan yang kedua yaitu teori pembagian urusan pemerintahan. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, mencegah tumpang tindih kebijakan, dan memberikan pelayanan publik yang merata. Dan yang ketiga yaitu konsep kapasitas kelembagaan daerah.
yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi, memecahkan masalah, serta menetapkan dan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dan yang keempat yaitu prinsip partisipasi publik dalam tata kelola. Pemenuhan hak warga negara untuk terlibat aktif dalam setiap tahapan pengambilan keputusan publik, mulai dari perencanaan pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan. Yang berikut C. Analisis tiap masalah berdasarkan gagasan berbeda. Analisis masalah yang pertama berdasarkan gagasan yang pertama, yaitu desentralisasi fiskal. Penurunan drastis dana desa dan ketergantungan tinggi pada transfer menunjukkan rumus pembagian belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi kepulauan, biaya logistik tinggi, dan kemiskinan yang meluas di Flores. Menurut pendapat saya, sistem transfer perlu direvisi dengan indikator spesifik seperti kepulauan, jarak tempuh, dan tingkat kemiskinan, serta menetapkan jadwal penyaluran yang mengikat secara hukum. Tanpa itu, semangat kemandirian fiskal otonomi daerah sulit tercapai. Analisis masalah yang kedua berdasarkan gagasan yang kedua, yaitu pembagian urusan pemerintahan. Sengketa izin di Poculeok dan pengelolaan mangrove muncul karena aturan pembagian urusan belum rinci per batas wilayah dan jenis kegiatan, sehingga sering terjadi tumpang tindih antar sektor. Pendapat saya, pemerintah harus melengkapi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan peta dan daftar rinci urusan sektor, sumber daya alam, serta mekanisme koordinasi wajib tertulis sebelum izin diterbitkan, agar tidak ada kekosongan tanggung jawab. Analisis masalah yang ketiga berdasarkan gagasan yang ketiga, yaitu kapasitas kelembagaan daerah. Revisi berulang peraturan daerah menunjukkan rendahnya kualitas penyusunan akibat kurangnya tenaga ahli hukum dan pelatihan berkelanjutan. Pendapat saya, peningkatan kapasitas tidak boleh sekedar pelatihan satu kali, melainkan program berkelanjutan dengan standar kompetensi khusus bagi penyusun peraturan, penambahan tenaga hukum, serta sistem bimbingan teknis berkala dari provinsi pusat. Analisis masalah yang keempat berdasarkan gagasan yang keempat, yaitu partisipasi publik. Penolakan masyarakat di Nagekeo dan Manggarai menegaskan partisipasi masih sekedar formalitas, bukan keterlibatan bermakna. Hal ini karena informasi sulit diakses, waktu persiapan pendapat kurang, dan tidak ada aturan yang menjamin aspirasi tercatat dan ditanggapi. Pendapat saya, aturan pelaksanaan harus mewajibkan pengumuman terbuka, waktu persiapan cukup, pendokumentasian aspirasi, serta laporan publik tertulis bagaimana pendapat masyarakat digunakan dalam dokumen akhir. Demikian seluruh pemaparan yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya, uraian ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Sekian saja dari saya, terima kasih.